Yo yo yo, selamat datang di The Half Channel. Kali ini di video gua kali ini kita akan membahas sebuah ultra film yang berjudul Freelance. Film ini sendiri dibintangi oleh nama-nama besar seperti John Cena. Nah, film ini menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang comeback lagi jadi tentara bayaran. Nah, gimana serunya ceritanya? Let's check this out. But, one can hope, right? Awalnya hidup berjalan normal, memiliki pasangan, memiliki anak, dan seterusnya. Namun, suatu kejadian fatal mengubah hidupnya menjadi seorang pengacara. And just like Hari-hari diawali dengan mengantar anak sekolah, bertemu klien. Oh ya, aku lupa, dia namanya adalah Mason. touch, okay? Thank you. Tiba-tiba, teman lamanya datang dan membawanya dia ke area militer swasta. Dan setelah basa-basi ini itu, sang kawan lama menawarkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya sendiri adalah untuk mengawal seorang jurnalis, sebut saja namanya Claire. Nah, saat pulang ke rumah, Mason dan istri berdebat, yang mana perdebatan ini memicu mereka bercerai. Karena perdebatan itu semakin mantap hati Mason untuk bisa mengambil pekerjaan pengawalan tersebut. Private security, easy stuff. Pengawalan ini terjadi karena Claire ingin melakukan wawancara dengan Presiden Vegas, yang merupakan seorang diktator di Paledonia. Have a good laugh. Setelah sampai di wilayah Presiden Vegas atau Paledonia, sambutan pun dilakukan. Vegas, so nice to meet. It's like that? I have a permit for that. So, Ellie and you were roommates in the university. Setelah itu, perjalanan pun dimulai dengan santuy dan smooth. There's a bright future. Di tengah jalan, tiba-tiba serangan pun terjadi secara mendadak. Okay, stay here. Namun saat itu punggung Mason sepertinya kumat sakitnya. Thank you very much. Are you sure you're okay? You Dan wanna- ternyata diketahui hal tersebut merupakan tindakan kudeta. I cannot hide and seems like a great idea right now. Akhirnya mereka bertiga pun memulai evakuasi dan mencoba melaporkan kudeta ini kepada teman lama Mason. I'll get you picked up. Knock yourself out. Otak dari kudeta ini merupakan keponakannya Vegas, yang dia ketahui dari panggilannya ke Istana Negara. To Jorge, my nephew. He's the one. You see, I love my. Setelah diskusi, mereka bertiga pun berpisah. Mason dan Claire berjalan menyusuri hutan untuk evakuasi oleh helikopter. Wait, looking at it. Sebastian. Setelah yang ditunggu datang, yaitu jemputan dengan helikopter, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dan ternyata malah berisi dengan serangan.
Mason? Mason? Oh, not Mason. Mason. Di saat terdesak, Vegas pun datang dan menyelamatkan mereka. Here. Di sisi lain, tim kudeta pun juga bingung dan kecewa atas gagalnya serangan tersebut. Failed to. Scenes pun berpindah pada mereka bertiga yang masih luntang-luntung mencari tempat aman. Nah, kemudian Vegas sendiri pun menawarkan kunjungannya ke He's very rumah dia atau kampung halamannya. Akhirnya mereka di sana pun menikmati kehidupan sementara mereka di desanya Vegas. Dan di sana pula Claire mengadakan wawancara. Di wawancara itu Vegas menyampaikan, memberi paham, mengkasih paham di mana kediktatorannya adalah propaganda karena dirinya menolak perusahaan asing yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam dan menjanjikan seluruh sumber daya alam akan dikelola mandiri dan demi kesejahteraan warga dan negaranya, Caledonia. Setelah itu mereka menikmati malam-malamnya di sana. Esoknya sebelum berangkat, mereka bertiga mengobrol. Singkatnya tentang kenapa Mason yang harus diutus. Ternyata benar, setelah Mason menghubungi temannya, tujuannya dipilih adalah untuk membunuh Presiden Vegas di luar keamanan. leaving. That's that. Tiba-tiba, desa tersebut mengalami serangan dan membuat mereka bertiga berusaha kabur menggunakan kuda. Dalam pelarian tersebut, Claire pun akhirnya berhasil tertangkap. So, Di sisi lain, Mason dan Vegas pun mengobrol. Vegas tahu seluruh rencana yang terjadi, mulai dari kekalahan helikopter yang jatuh hingga misi pembunuhan yang terjadi oleh Mason yang akan dilakukan di kamarnya. Wait, you knew about? Dan dia juga mengkasih paham bahwa seorang diktator bertahan lama karena tahu banyak hal. Knowing things, Mason. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Paginya, mereka bersiap dan membuat rencana. Bertemu dengan kawan lama, seorang ketua dari partai oposisi, dan meminta bantuan. What can the People's Worker Party? Kemudian, negosiasi penukaran Claire pun terjadi. Ternyata bantuan dari partai oposisi yang diberikan merupakan kumpulan massa pendemo yang membuat kerusuhan dan memberikan waktu untuk kabur. Setelah mereka berkumpul, mereka kembali ke istana negara melalui pintu rahasia yang langsung bertemu dengan keponakannya, si George. Namun sayangnya semua di luar rencana, di mana keponakannya tewas karena diserang. Kemudian tiba-tiba datanglah Pas Pampres. Untungnya Pas Pampres ini semuanya masih setia dengan Vegas. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan. Not the time for coaches! Fine, go! There were seven of us.
bantuan dari teman lama Mason pun datang dan melibas habis musuh. It's an inside joke. Give me. Dan setelah selesai, seluruh rekaman Claire menjadi top news dunia. of these seen in an intense gun battle with members of exclusive uncut interview with President Dan akhirnya, setelah masalah selesai, terjadilah konferensi pers tentang pengunduran diri Vegas dan akan dilakukannya pemilu segera. Education and infra. Scenes berpindah ke perpulangan Mason ke rumah. Nampaknya hubungan keluarga mereka mulai membaik. Dan saat Scenes berada di mobil berkeluarga Mason, tiba-tiba Mason menerima sebuah message atau pesan atau SMS tentang hadiah kecil dari Vegas. Setelah di ATM, ternyata yang masuk adalah 5,5 juta dolar atau sebagai berikut. Bentar, Google dulu. Nah, sebanyak ini, boy. Oke, inilah cerita seorang mantan tentara yang menggagalkan kudeta dan semoga menyenangkan. Terima kasih. I had purpose.